Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru MTS Ma'arif Karanganyar yang kami sayangi, perkenalkan nama saya Bu Harizah, alamat Rawokembu Wonopringgo. Dalam acara Matsama, yaitu Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, pada kali ini saya akan mengisi materi tentang belajar efektif masa pandemi. Kita sudah setahun lebih belajar daring pada masa pandemi ini. Tentunya belajar daring berbeda dengan belajar luring. Kalau belajar luring itu belajar secara tatap muka. Itu sudah biasa kita lakukan sebelum ada corona. Tapi setelah ada corona, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, yaitu belajar dari rumah. Tentunya belajar daring itu sangat berbeda sekali dengan belajar secara luring atau tatap muka. Karena belajar daring, belajar dari rumah tidak ada temannya, tidak seperti belajar luring atau tatap muka. Supaya kita tidak bosan belajar daring dari rumah, maka ada cara belajar efektif. Cara belajar efektif supaya kita tidak bosan belajar di rumah. Dengan cara nomor 1 adalah menentukan sarana ruang untuk belajar. Tentunya kalian nanti akan diberi penjelasan oleh wali kelas belajarnya daring seperti apa. Nah, yang pertama kita lihat jadwalnya dulu. Kita lihat jadwalnya, dilihat dari Senin jadwalnya apa, Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya. Kalau mau belajar daring dari rumah, jangan belajarnya dari kamar. Tentunya belajar daring menggunakan fasilitas HP. Nah, kamu belajarnya jangan di kamar. Kalau belajarnya di kamar, tentunya kamu mesti pingin tiduran. Otomatis menimbulkan sifat malas belajar. Kamu tentukan di rumah kamu, mau belajarnya di ruang tamu boleh, di ruang mana saja, yang penting kamu nyaman, tidak terdengar suara berisik atau suara rame, supaya kamu belajarnya lebih tenang. Setelah itu yang kedua adalah kamu anggap sekolah daring itu sama dengan sekolah luring atau tatap muka, walaupun kamunya di rumah. Jadi kamu serius dalam belajar daring. Sebelum kamu belajar daring, setelah kamu tahu jadwalnya, kamu pagi hari sebelum daring harus sudah mandi dulu, sarapan, terus disiapkan HP-nya, buku pelajarannya, disiapkan semua. Jadi betul-betul siap untuk belajar daring. Yang ketiga, jangan nyambi. Maksudnya, kalau kamu misalnya hari ini belajarnya matematika, ya sudah serius dengan pelajaran matematika. Yang dikasih materi kamu pelajari, apabila ada tugas kamu kerjakan. Jangan nyambi, dalam arti jangan disambi dengan main game, atau disambi nonton TV, atau sambil guyonan dengan adiknya. Jangan disambi. Jadi kamu betul-betul serius mengerjakan pelajaran yang lewat daring tersebut. Yang keempat adalah sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Maksudnya kamu kan belajar kan dari rumah, belajarnya otomatis sendiri, tidak ada teman-temannya, seperti ketika belajar di kelas. Nah, supaya kamu tidak merasa sendiri, apabila kamu kangen dengan teman-temannya, kamu bisa video call dengan teman-teman kamu, bisa WhatsAppan dengan teman-teman kamu apabila kamu ada kesulitan dalam belajar.
Tentunya selain itu juga kamu kalau misalnya kesulitan belajar, tidak paham dengan pelajarannya, kamu bisa tanya kepada guru mapelnya. Jadi itu kesimpulannya, cara belajar efektif supaya tidak bosan. Cara belajar efektif dari rumah supaya tidak bosan, yaitu dengan satu, menentukan suasana ruang untuk belajar. Yang keduanya, sekolah daring kamu anggap sebagai sekolah luring atau tatap muka, jadi ada keseriusan. Yang ketiga, jangan nyambi dengan bermain-main ketika belajar daring. Yang keempat, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak, biar kamu tetap walaupun belajar daring tetap merasa bersama dengan teman-teman kamu. Demikian materi ini saya sampaikan, mudah-mudahan kamu paham dan kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari apabila nanti sekolahnya memang sekolah daring. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.